Shalom saudaraku, kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapa dalam kerajaan surga, kami datang bersyukur untuk waktu yang indah Tuhan karuniakan menjadi bagian kami. Kami akan belajar firman Tuhan. Diberkatilah kami, kuatkan iman harap kami. Dalam nama Yesus Kristus kami persembahkan doa. Amin. Pelajaran untuk saat ini berjudul Saatnya Tercerai-berai bagian 1 ayat tema. Lihat saatnya datang, bukan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan. Yohanes 16 ayat 32. Penjelasannya. Nah, Josiah Litch menggunakan kata-kata yang penuh makna Alkitabiah ketika ia menulis 2 hari setelah kekecewaan di bulan Oktober bahwa hari ini gelap, domba-domba tercerai-berai, dan Tuhan belum datang. Kehampaan rohani yang mendalam selalu mengarah pada kekecewaan dan tercerai-berainya orang percaya. Nah, begitu pula dengan penganut pekabaran Miller akan kedatangan Yesus pada akhir tahun 1844 dan awal tahun 1845. Singkatnya, mereka mengalami disorientasi dan kebingungan saat mereka berusaha menemukan makna dalam pengalaman pahit mereka. Nah, harapan yang tinggi telah menuntun mereka pada keputusasaan yang dalam. Mustahil untuk mendapatkan gambaran yang sepenuhnya tentang kekecewaan para penganut pekabaran Miller, tetapi kemungkinan sebagian besar dari mereka meninggalkan iman Advent mereka dan kembali ke gereja mereka sebelum atau hanyut ke dalam ketidakpercayaan sekuler. Nah, kita dapat melihat mereka yang tetap berharap pada kedatangan Kristus yang segera sebagai salah satu dari 3 kelompok yang terbentuk. Pertanyaan besar yang dihadapi mereka semua adalah, apakah sesungguhnya jika ada yang telah terjadi pada tanggal 22 Oktober di akhir 2300 hari, Nubuatan Daniel 8:14 ayat 14, kelompok pertama yang muncul setelah kekecewaan yang dapat diidentifikasi adalah para penganut paham spiritualisme. Kelompok Advent ini mengklaim bahwa gerakan itu benar, baik dalam hal tanggal maupun peristiwanya, yaitu Kristus datang pada 22 Oktober, namun kedatangannya adalah secara rohani masuk ke dalam hati mereka. Bukan kedatangannya kembali secara visual di awan-awan langit. Nah, dengan penafsiran itu, mereka mengambil langkah besar menjauh dari pemahaman Miller tentang Alkitab. Mereka mulai mengartikan maknanya secara rohani, bahkan menyangkut hal-hal yang jelas-jelas berbicara tentang peristiwa-peristiwa harfiah. Dan dengan itu mereka membuka diri terhadap segala macam tipu daya spiritualisme. Fanatisme mudah muncul di antara para penganut spiritualisme ini. Nah, beberapa menyatakan bahwa karena mereka berada di dalam kerajaan, mereka tentu saja tidak berdosa dan bebas dari dosa. Di antara kelompok itu ada yang mengambil suami dan istri yang rohani, yang justru memberi hasil yang sangat tidak rohani. Yang lain berpendapat bahwa karena mereka berada di milenium ke-7, maka bekerja adalah salah. Dan yang lain lagi mengikuti perintah Alkitab bahwa anggota kerajaan akan menjadi seperti anak kecil, membuang garpu dan pisau, makan dengan tangan mereka, dan merangkak dengan tangan dan lutut mereka. Tidak perlu dikatakan lagi bagaimana ledakan antusiasme karismatik melanda jajaran mereka. Nah, ada pelajaran penting bagi kita di sini. Kita perlu berhati-hati dan harus cerdas dalam membaca firman Tuhan. Menyingkirkan makna kitab suci yang sebenarnya berarti membuka diri terhadap bencana rohani. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk pelajaran firman Tuhan pada saat ini bagian yang pertama. Kami akan lanjutkan lagi besok. Kuatkan iman kami, Roh Kudus tetap menuntun hati dan pikiran kami. Dan hari yang baru ini, kehendak Tuhan yang jadi bukanlah kehendak kami, berkat melimpah menjadi bagian kami semua umat-umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Tuhan memberkati kita semua.